Eh, hanya saja beberapa foto BNO dari gastro itu masuk kategori dia kasus emergensi dan dia masuk kompetensi 3. Ya. Oke, pertama ini langkah-langkahnya ya. Saya perlihatkan dulu langkah-langkahnya. Jadi sama dengan blok lain ya di kardiovaskuler, di respirasi, bahwa dalam dalam teknik penilaian foto radiologi ya, dalam hal ini adalah gastroenterologi. Yang pertama itu ada yang disebut dengan foto BNO ya. Jadi foto BNO itu sama dengan foto polos ya. Jadi sama foto polos. Kenapa disebut foto polos? Karena dia tidak pakai kontras, baru difoto. Ya. Di foto polos abdomen. Ini sama ya. Nah, ini bahasa Belanda ini build near overseas ya. Bahasa Belanda ini singkatan dari build near overseas. Ya, ini saya foto polos abdomen. Jadi sama dengan pemeriksaan lain, radiologi yang lain itu yang pertama itu harus adalah menilai pemeriksaan identitas pasien berupa nama, umur ya, kemudian jenis kelamin, ini penting ya, identitas pasien itu penting. Banyak hal yang terkait dengan kasus atau klinis pasien itu sangat dipentingkan ini umur, jenis kelamin ya. Oke. Kalau terkait nama ini ya identitas dari fotonya, jangan sampai bukan fotonya pasien yang ada ya. Artinya foto, karena foto pasien itu bisa saja namanya keliru. Fotonya lain, namanya lain gitu. Jadi memang ini harus ada identitas ya. Nama, umur, jenis kelamin. Ya, namun bisa saja sama namanya, sama umurnya, ya itu bisa saja terjadi ya. Ya makanya harus ada nomor registrasi. Ya nomor registrasi itu bisa dicantumkan di foto dengan memasang pada identitas foto, namanya identitas foto. Identitas foto itu adalah ada tidaknya marker pada foto yang akan dinilai dan nomor registrasinya. Karena kadang-kadang pernah kejadian itu ada sama namanya, sama umurnya ya, tentunya jenis kelaminnya sama ya. Itu sama ya, yang membedakannya ada pada nomor registrasinya. Ini sangat berbahaya kalau foto pasien itu tertukar. Ya, bisa salah diagnosis, salah terapi. Nah, ini pernah kejadian ya, pernah kasus seperti ini. Sama namanya, umurnya, jenis kelamin sama persis. Akhirnya fotonya tertukar, pasien A ke B, B ke A ya. Jadi tertukar fotonya, tapi kemudian di cross check kembali, sehingga tidak jadi tertukar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari nanti, dalam praktek sehari-hari ini, kalau adik-adik sebagai dokter umum atau dokter di luar radiologi, ya, tentunya harus melihat ini karena kemungkinan ada fasilitas yang tidak ada dokter radiologinya, dia cuma pakai tidak ada radiolognya, atau mungkin saja ada kealpaan ya, ada miss kealpaan dari petugas ya. Karena kalau dokter radiologi kan juga dia baca, tapi bisa juga dia sebagai manusia juga bisa salah ya. Ya, tentunya DPJP-nya harus juga jeli melihatnya, dokter penanggung jawab pasien ya, yang juga jeli, yang mengirim pasien untuk dilakukan pemeriksaan foto ya. Apapun itu, foto apapun ya, bukan cuma foto BNO ya, foto, semua foto harus betul-betul itu diperhatikan ini ya, identitas. Ya, jadi langkah-langkahnya ini ya, dan nanti untuk CSL kalian hafal saja langkah-langkahnya. Dihafal saja, diingat, dihafal, dilakukan.
Ya, dilakukan itu ya nanti soalnya nanti kan ini offline dia anunya, offline atau online ya, CSL anunya, CSL nanti. Kalau online nanti memang agak sulit ya kalau online. Saya nanti tanya dulu dokter Adi. Online ya. Oh iya, ini online nanti cara anunya, cara itunya CSL-nya nanti online. Tapi tidak tahu ujiannya nanti apa offline atau online nanti saya ini. Jadi nanti saya akan perlihatkan. Jadi ada foto nanti dipegang ya, nanti kami pegang ada foto. Jadi seolah saya berhadapan dengan adik-adik walaupun online ceritanya. Jadi nanti ada foto yang saya akan perlihatkan di mana mau lihat identitasnya, periksa identitas pasien, foto. Lalu kemudian masang foto pada livebox. Jadi kemudian langkah ketiga adalah memasang foto pada livebox seolah pasien berada di depan pemeriksa. Ya, jadi ini harus dibahasakan kalau CSL. Jadi perhatikan semua ya, saya contohkan. Nah, jadi pertama-tama saya pegang foto nih. Ya. Pertama-tama saya akan memeriksa identitas pasien berupa nama, umur, dan jenis kelamin. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa identitas foto berupa ada tidaknya marker. Ya, marker itu adalah berupa huruf. Saya kira sudah pernah lihat markernya foto toraks, toh. Jadi ada R atau right, ada L atau left. Bisa juga pakai kata D, dextra, dan atau S, sinistra. Itu marker foto. Atau kalau pada foto beno juga biasa disertakan di situ memang posisinya apa. Kalau dia misalnya beno 3 posisi, maka ada posisi supine, posisi erect, dan posisi LLD, left lateral decubitus ya. Itu. Nah, di situ ada biasa tertulis di fotonya ya. Foto supine, erect, dan LLD itu foto beno 3 posisi. Kalau dia cuma satu posisi, ya biasanya ya posisinya supine saja ya. Nah, Oke, jadi begitu ya. Jadi kemudian dipasang pada livebox seolah penderita di depan pemeriksa. Setelah dipasang pada livebox, maka kita akan melakukan penilaian terhadap foto BNO. Ya, apa yang dinilai? Yang pertama adalah distribusi udara di dalam abdomen. Ya, kita melihat apakah udara itu sampai ke distal ya. Jadi apakah udara sampai ke distal? Ke distal itu maksudnya ke distal kolon. Ke distal kolon, jadi kolon bagian paling distal, kolon atau ada di rektum ya, sebenarnya di kolonnya. Kalau rektum biasanya kalau kita lihat ada udara di rektum, bisa saja ada obstruksi, tetapi udara masih ada di rektum, mungkin dia belum keluarkan toh. Tapi kalau di kolon itu kalau memang sudah tidak dilihat berarti memang ada obstruksi atau ada obstruksi. Kalau ada obstruksi berarti tidak ada udara, tidak ada gambaran udara ya, yang gambaran udara di distal. Nah, ada yang sudah tahu udara itu udara di dalam rongga organ, di dalam organ itu adalah radiolucen, ya kan? Sudah tahu ya, di Trespi pernah kita bahas. Udara di dalam paru-paru radiolucen, di dalam gastro radiolucen ya, dia kelihatannya hitam toh. Tapi tidak terlalu hitam. Kalau hitam berarti dia udara bebas. Oke? Jadi radiolucen, hiperradiolucen itu udara bebas, berarti dia sudah di luar organ. Tapi kalau radiolucen, nah itu di dalam organ ya, seperti contohnya di dalam kolon ini akan terlihat apakah
ada di distal kolon atau memang sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada berarti ada tanda-tanda obstruksi. Ya, itu kita lihat pada foto BNO 3 posisi. Itu yang kita nilai. Oke, pada foto BNO ya. BNO. Termasuk tentunya BNO 3 posisi. Ya, karena untuk melihat obstruksi atau tidak itu biasanya pada foto BNO 3 posisi. Ya. Nah, sedangkan BNO untuk koloni loop itu juga dilakukan. Ya, artinya gini, kolong loop itu syaratnya itu harus ada BNO. Ya. Semua pemeriksaan kolong loop harus ada BNO. Ya. Nanti ada di sini, itu harus ada dilakukan dulu terhadap penilaian foto BNO pasien. Ya. Jadi ingat ya, BNO itu selain seperti menilai apakah ada obstruksi atau tidak, itu juga terkait foto BNO yang untuk dilakukannya pemeriksaan kolong loop. Jadi ingat bahwa kolong loop harus ada foto BNO-nya. Kenapa harus ada? Karena pertama untuk menilai apakah pada foto BNO itu ada gambaran massa atau apa saja CT ya yang bisa kita lihat massa atau ada sesuatu yang massa di luar kolon ya, misalnya di massa Ginek. Ya, adakah pendesakan dan sebagainya. Karena kalau sudah masuk itu kontras pada kolong loop ya, maka dia akan tersamarkan kalau sudah masuk kontras. Nah, kontras itu kan berwarna putih nantinya ya. Nah, biasanya kalau kemudian ini akan ada ini langkah kelima, ada gambaran ini. Biasanya ini pada pasien-pasien yang nomor 5 ini adalah BNO 3 posisi ya. Pada kasus ini BNO 3 posisi. Ya, mengidentifikasi adanya gambar herringbone ya. Jadi langkah ini yang kelima biasanya tidak untuk BNO untuk kolong loop kata-kata ini ya. Biasanya untuk BNO 3 posisi yang dilakukan ya, yang adik-adik nanti minta suatu saat jadi dokter umum kah, dokter penyakit dalam kah, dokter bedah kah, ya BNO 3 posisi ini ya, kata-kata BNO 3 posisi ya, karena memang BNO 3 posisi itu diperuntukkan untuk melihat apakah ada obstruksi atau paralitik ya. Oke, biasanya begitu ya, mau melihat apakah ada obstruksi, paralitik ataupun adanya udara bebas pada subdiafragma. Ya, kalau adanya udara bebas pada subdiafragma ini luas, maksudnya luas, banyak kasusnya, apakah kasus kecelakaan ya, trauma sehingga terjadi laserasi atau robekan atau perforasi pada organ di dalam abdomen ya. Pada kasus infeksi juga bisa terjadi perforasi ya, seperti misalnya appendicitis ya, pecah dia punya appendix atau perforasi usus karena typhoid ya, itu bisa banyak hal ya, tergantung dari kasus. Tapi kata-kata kelima ini ditujukan biasanya untuk gambaran foto BNO 3 posisi. Kemudian yang keenam, ya, kemudian kita perhatikan apakah ada SWAS line atau pre-peritoneal fat line. Pre-peritoneal fat line ya, kiri dan kanan ya. Akan selalu kanan. Ada kanan dan kiri ya. Nah, setelah kita perhatikan apakah ada SWAS lainnya kelihatan jelas, apakah ada pre-peritoneal fat lainnya ya dengan jelas ya. Nanti saya perlihatkan gambar yang mana itu SWAS lainnya. Saya rasa ada sudah pernah saya kasih kuliahnya atau apa ya, bimbingan ada juga di video saya. Terakhir adalah buat kesimpulan dari gambar radiologi. Jadi ini untuk BNO, ini untuk satu keterampilan di radiologi. Untuk GSL-nya nanti ya, jadi hafal saja langkah-langkahnya ini. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan kedua itu barium-meal. Ini nama lain ya, ini singkatan dari mah duodenum ya.
Mas. Ini nama yang rutin dipakai di rumah sakit ya, MD foto. Tapi seharusnya dia pakai nama yang anunya gastroduodenografi. Ya. Itu nama yang ini sebenarnya ya, gastroduodenografi ya. Jadi, atau nama lainnya barium. Kenapa disebut dengan barium? Karena dia memakai kontras barium. Ya, barium yang diminum, yang melalui mulut. Jadi namanya barium. Ya, kalau kolonilop namanya barium enema. Ya. Ya. Jadi sama langkah pertama adalah periksa identitas pasien. Jadi kalau ada foto MD, periksa identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, Kemudian periksa identitas foto ya. Identitas foto berupa ada tidaknya marker pada foto yang akan dinilai. Ya, nomor RM ya. Ada satu lagi biasanya dicantumkan itu tanggal pengambilan ya. Oke, tanggal pengambilannya. Kadang-kadang penting juga ini tanggal pengambilannya kapan itu orang difoto ya. Sebagai informasi, kalau misalnya dia mau kontrol atau pernah ada riwayat, oh kapan ini pernah sakit begini, pernah difoto, kapan difoto? Nah, di situ kan di fotonya sudah ada tanggal pengambilan, ya, tanggal fotonya ya, tanggal pengambilan foto. Penting ini ya dilihat, karena nanti ketika dia mau kontrol, pernah begini sakitnya, pernah mengalami hal ini, mana fotonya, nah, mana hasil bacanya. Oke. Ya, kemudian sama memasang kata ya, memeriksa. Ya. Memeriksa, kemudian memasang ya. Memasang foto pada livebox seolah-olah penderita di depan pemeriksa. Jadi ini harus dibahasakan ya ketika mau ujian nanti, harus selain dilakukan, diperlihatkan, ditunjuk fotonya mana, maksud identitas pasien, yang mana maksud identitas foto. Kemudian memasang foto pada livebox. Memasang foto pada livebox itu harus betul ya, pada ujian CLS itu harus betul, jangan sampai terbalik ya. Biasanya kalau dia terbalik cara pemasangannya maka nilainya 0 ya, karena di sini dia punya nilai ya, makanya harus ketika memasang foto pada livebox harus betul ya. Jadi sebelum pasang makanya disuruh perhatikan dulu ini ya, jangan sampai terbalik ya, buru-buru pasang itu nilainya 0. Kemudian foto MD, jadi foto MD itu kontras disuruh minum ya, barium sulfa ya, mahdodenum ya. Jadi perbandingannya itu dia lebih kental dibanding kalau foto kolonilop. Jadi sama-sama pakai barium kontras, barium itu berupa bubuk, barium sulfa nama kontrasnya itu berupa bubuk, kemudian dicampur dengan air. Kalau MD foto itu 1:3 atau 1:4. Ya, kalau kolonilop itu 1:6 sampai 1:8 ya, semakin encer. Kalau di ini semakin agak kental ya, karena kalau diminum kan dia turun. Jadi supaya dia tidak terlalu cepat turun, jangan terlalu encer. Nah, beda halnya kolonilop. Kalau kolonilop dari bawah disuntik masuk ya, jangan terlalu kental supaya bisa masuk dengan baik ya. Kalau kan ini ada tekanan dorong, kita yang dorong ya. Ya, kalau dorong baru kental sekali ya, bisa kesakitan pasien, mungkin bisa terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Jadi dia lebih encer. Nah, ada namanya osefagografi yang tidak kita CSL-kan. Osefagografi ya, dari osefagusnya mau dilihat. Nah, itu lebih kental lagi, 1:1 supaya lambat turun supaya bisa kita foto. Nah, kalau encer dia terlalu cepat turun, nanti nggak bisa kita ambil fotonya ya. Itu maksudnya perbandingannya terkait hal itu. Ya.
Oke. Ya, kemudian memasang foto, kemudian menilai. Ya, menilai posisi penderita ya. Jadi ketika kita lihat foto itu, kita lihat fotonya itu, kita nilai. Foto itu posisinya apa? Karena ada beberapa posisi pada pos MD, sama dengan yang lain sebenarnya. Kalau Beno untuk polos tadi itu satu posisi disupain. Kalau Beno tiga posisi ya, tergantung apa yang kita pegang. Kemudian ini kalau MD itu ada posisi rutinnya ini supine, prone dan erect. Jadi kita mau lihat apakah ini pasiennya dalam fotonya pasien ini dalam posisi supine, prone atau erectnya. Oke, biasanya itu di foto sudah ada ini tertulis markernya. Ya. Ya. Jadi erect ini tegak. Ya, perhatikan ya, erect itu tegak. Ya. Erect sama dengan tegak. Artinya apa? Ketika kita melihat foto dan udara itu kelihatan berbentuk foot level, udara itu berada di atas tuh, karena dia kalau dia tegak berarti udaranya lari ke atas tuh. Itu kan cairan dia larinya ke bawah. Ya. Oke. Setelah itu kita ini foto MD posisi supine. Ya. Atau posisi prone atau posisi erect. Ya. Setelah memperhatikan ini posisinya, maka kemudian kita memperhatikan mukosanya ya, mukosa gaster dan duodenum ya. Jadi MD foto mah duodenum, jadi gaster dan duodenum. Jadi yang kita perhatikan adalah mukosanya. Mukosanya itu apakah ada fill-in defect maupun additional shadow. Ya, kalau ada fill-in defect berarti ada tumor. Ya, tumor jinak bagaimana, tumor ganas bagaimana? Nah, nanti saya jelaskan. Di video saya juga ada ya. Oke, kemudian buat kesimpulan dari gambar radiologi yang ada. Kemudian foto kolang iluk. Ya, kemudian kolang iluk nama lainnya adalah barium enema karena dia dari bawah ya. Ya. Kontrasnya dimasukkan melalui rektum menggunakan kateter. Oke. Jadi sama, periksa identitas pasien memeriksa identitas pasien berupa nama, umur, jenis kelamin. Yang penting ini. Oke. Penting ini jenis kelamin, kenapa penting? Penting ya. Informasi ini penting karena ketika kita melihat BNO itu antara laki-laki dengan perempuan itu hampir sama kelihatannya ya. Kalau kita hampir sama. Kenapa hampir sama? Karena memang kadang-kadang di foto kelihatan bayangan penis dari laki-laki, tapi tidak selalu ya. Kadang-kadang hanya terlihat panggulnya. Begitu pula perempuan ya, hanya terlihat panggulnya. Mungkin dari perbedaan bentuk panggul saja ya. Tapi itu kalian bisa tidak aware ya, tidak. Jadi kalau ada informasi jenis kelamin, kita tidak perlu lagi menilai bentuk panggulnya apa. Pokoknya ada jenis kelaminnya perempuan, titik. Karena kenapa? Ketika kita lihat ini, karena ada kan perempuan kan punya penyakit, ada penyakit ginekologiknya ya. Ya. Misalnya tumor uterus atau ovarium yang bisa mendesak dari kolon. Dia bisa mendesak kolon sehingga kolonnya akan kelihatannya sempit. Ya, seperti ada tumor di situ, padahal tumornya itu dari luar, bukan dari kolon itu. Sehingga dia memberikan juga gejala BAB-nya susah, ya, karena dia tertekan oleh tumor itu. Ya, makanya penting informasi jenis kelamin. Supaya kita, ya, pentingnya juga foto BNO ya, kita bisa lihat masanya, walaupun samar-samar, kita bisa lihat oh ini ada massa, ada pendesakan usus terdorong ya. Oke.
sama ya, memeriksa. Memang tidak terlalu sulit ya, karena mirip-mirip dia. Susahnya nanti adalah ketika mau menentukan ini sakitnya apa. Nah, itu yang kalau hanya sekedar baca foto ini saja ya sama ya, mau pasien, tas marker ya. Ini tas foto. Sama ya, RM atau tanggal pengambilan dan seterusnya. Dan pesan foto, kemudian lakukan, nah ini. Calling loop itu harus selalu didahului dengan foto beno. Makanya ketika ada foto calling loop harus adik-adik bahasakan ini. Ya. Jadi kalau misalnya ujian CSL itu terfokus pada calling loop-nya. Jadi misalnya ada ujian di tangannya itu foto calling loop, tidak ada beno. Ya. Ya, adik disuruh baca calling loop. Ya, tapi dalam langkah-langkah ini ketika sudah sampai kata memasang maka harus ada bahasanya ini. Melakukan terlebih dahulu penilaian foto beno pasien. Ya. Harus ada kata-kata yang nomor 4. Ya, karena pada praktek ya, karena pada radiologi ya, kan adik-adik tidak baca jadi itu secara kompetensi 2. Karena pada prakteknya kami itu harus menilai foto benonya dulu, ya, sebelum calling loop. Jadi harus ada kata-kata melakukan terlebih dahulu penilaian foto beno pasien. Walaupun tidak ada di tangan, ya, bisa dipahami. Fotonya hanya ada di kolom loop. Foto yang dipegang itu kolom loop. Nah, kemudian masuk ke langkah kelima, baru ada perhatikan itu foto. Perhatikan foto yang ada di depan ada dipegang. Ya, atau yang kalau online nanti ujiannya juga, maka perhatikan foto yang diberikan itu, foto kolom loop setelah kata-kata ini. Kalau online kan semua pakai kata-kata, jadi tidak ada aksi ya. Ya, kalau online toh. Yang kalau offline nanti beda. Jadi pertama-tama pasien tes foto, masang foto pada live itu dikatakan semua. Nah, kemudian melakukan telepon foto itu kata-kata dihafalan kalau ujiannya online. Nah, nanti langkah kelima baru perhatikan posisi kontras sampai di mana. Nanti lihat itu foto calling loop yang diberikan. Kontrasnya itu sampai di mana. Nah, tentunya ada sudah hafal anatomi abdomen toh. Di mana letaknya mulai dari rektum, naik ke kolon sigmoid, naik ke kolon descendens, terus dia berbelok, ada namanya flexura lienalis, terus kolon transversum, terus dia berbelok lagi ke bawah namanya kolon flexura hepatica, terus masuk ke kolon ascendens, baru nanti di situ ada dia reflux masuk ke ileum. Ya. Nah, melalui katup ileocecal toh di situ. Nanti kontrasnya itu sampai di mana? Kalau pada foto, apakah dia hanya ada sampai di sampai di kolon mana gitu ya? Kalau yang diberikan sudah lengkap, penuh kontrasnya itu warnanya putih toh. Ini saya perlihatkan ya. Kontrasnya sampai di mana? Apakah hanya sampai di kolom transversum kah atau sudah penuh sampai kolom ascendens? Jadi pemeriksaan kolom loop yang lengkap itu sampai di kolom ascendens. Kadang-kadang terlihat sedikit sampai di ileum. Nah, itu namanya reflux. Kalau ada sedikit ke ileum berarti dia reflux. Itu yang foto calling loop yang paling bagus hasilnya itu adalah ada reflux sedikit ke ileum. Ya, kalau banyak jangan. Kalau banyak biasanya pasien sudah kesakitan ketika didorong kontrasnya. Jadi itu pun kalau dia reflux sudah mulai sakit dia rasa itu pasien. Jadi biasanya sudah dihentikan masuk kontras. Ya, kali kan disemprot dari bawah toh. Kontras barium sulfa dengan udara biasanya kasih masuk, terus masuk ke kolon sampai ascendens. Kalau sudah mulai sakit itu pasien berarti dia sudah reflux itu. Masuk kan di situ ada katup toh, ada katup. Ya, jadi perhatikan posisi kontras di mana. Nah, pada kasus
CA rectum. Jadi ada CA rectum. Nah, kalau CA rectum itu dalam pemeriksaan fisiknya sebenarnya sudah bisa ada anunya, ada informasi ya. Misalnya dia di rectal touche, dicolok dubur, ada kesakitan kah atau ada darah keluar. Anamnesis pasien juga biasanya merahnya darah ya. Biasanya itu pemeriksaan kolon loop-nya itu yang pertama itu sampai di rektum saja dulu. Ya, kemudian difoto lagi, dikasih masuk, diusahakan masuk lagi sampai ke dalam ya. Kadang-kadang tidak bisa mulai didorong masuk karena sakit pasiennya ya, sampai di rektum. Jadi makanya ada foto kolon loop itu cuma sampai daerah rektum ya. Daerah rektum keluar saja sampai apa di proksimalnya sampai mungkin ada masuk ke kolon sigmoid sedikit. Ada foto yang begitu ya. Karena di situ tumornya memang kalau besar tumornya sampai di situ saja karena susah didorong ya, pasien juga kesakitan, berdarah lagi. Nah, kadang-kadang ada foto yang begitu ya, foto kolon loop tapi sampainya cuma di daerah rektum proksimal. Nah, jadi disebut ini kontrasnya sampai di mana. Jadi tanpa kontras memasuki atau sampai di rektum disebut kolon sigmoid, masuk ke kolon descendens, masuk dan seterusnya. Kalau foto yang diberikan hanya sampai di kolon transversum ya disebut sampai di kolon transversum saja kelihatannya seperti itu. Atau sampai di rektum saja. Ya. Kemudian setelah memperhatikan ya posisi kontras itu sampai di mana, maka kita kemudian menilai ya mukosanya bagaimana, mukosa kolonnya bagaimana, haustra pada kolon itu bagaimana, kelihatan jika haustranya atau dia menghilang haustranya terkait dengan kasus inflammatory bowel disease ya pada kolon, IBD pada kolon yang kita sebut dengan colitis. Kalau colitis itu biasanya haustranya menghilang ya. Menghilang. Nah, harusnya di sini kaliber lumen dulu. Sebenarnya yang kita nilai itu kalibernya ya, kaliber lumen ya. Ini awal pertama dulu. Nah. Kaliber lumen kolon. Dia menyempit atau normal saja. Nah, kalau dia menyempit itu bisa banyak penyakit dia menyempit, termasuk penyakit colitis dia menyempit juga. Ada tumor di kolon dia menyempit juga. Ya, jadi kaliber lumen itu dinilai dulu ya, apakah dia normal atau dia menyempit. Kemudian baru kita lihat mukosanya bagaimana, apakah ada fill in the fact. Ya, di mukosa itu yang kita lihat apakah ada fill in the fact atau additional shadow. Ya, itu di mukosanya yang dinilai ini, yang dua. Ya, mukosanya apakah ada fill in the fact, additional shadow. Kemudian Austranya saja ya. Apakah ada fill in the fact atau ya tergantung kasusnya ya. Ya, additional shadow atau gambaran anu juga sebenarnya ya. Di mukosa itu bukan cuma tapi gambaran polip. Kalau polip itu bukan additional shadow. Kalau additional shadow itu mengarah ke di vertikal ya. Terakhir adalah buat kesimpulan dari gambaran radiologi yang ada. Ya. Nah, ini langkah-langkah dalam pembacaan kolom loop ya. Karena kontrol Oke, sekarang ada bisa lihat kembali apa tadi itu?
Berikutnya saya akan kita masuk, saya akan jelaskan beberapa kasus-kasus yang terkait dengan BNO, MD, dan kolang ilok ya. Ini sama dengan apa yang namanya? Saya punya video pembelajaran ya. Oke, ini dulu BNO-nya dulu. Ya. Jadi kita masuk ke BNO-nya saya dulu ya, BNO gastro. Kenapa saya bilang di sini BNO gastro? Karena ada juga BNO untuk urologi ya, BNO urologi. Kalau BNO urologi itu batu ginjal ya dan sebagainya. Sekarang BNO-nya gastro. Tujuan umumnya itu adik-adik bisa diharapkan mampu mengenal pemeriksaan BNO gastrointestinal dan beberapa kasus hasil pemeriksaan BNO gastrointestinal. Jadi mengenal berarti bisa melakukan permintaan ya. Ketika ada kasus didapat, maka adik-adik minta BNO ini ya, gastro ya. Jadi foto ketika ada kasusnya, oh saya mau pemeriksaan BNO gastro. Jadi cukup BNO saja ya. Tidak usah tulis BNO GIT, BNO saja atau foto polos abdomen ya. Tidak usah ditulis BNO GIT. Tidak usah. Kalau di pengantarnya toh, kalau kalian mau tulis pengantar cukup tulis BNO atau foto polos abdomen. Saya tulis itu GIT kemarin di anunya supaya memang ada juga BNO ada blog juga yang terkait dengan BNO urologi. Ya. Oke. Jadi misalnya kasus yang meminta hanya foto BNO, ini hanya foto BNO ya. Jadi ingat, saya ulangi kembali. Jadi BNO itu bisa diminta tersendiri, tidak ada kolang iluknya, BNO saja. Foto BNO itu terkait kasus ini ya. Misalnya pada ileus, volvulus, intussuscepsi. Walaupun ini juga bisa dilakukan kolang iluk pada bisa dilakukan kolang iluk, tapi merupakan kontraindikasi relatif. Kalau ini mutlak ya. Kontraindikasi mutlak ini kalau ileus dilakukan kolang iluk. Kalau ini masih relatif. Relatif itu artinya bisa tapi harus dengan kehati-hatian yang sangat hati-hati ya. Nah, dan sebaiknya kalau kasus ini sebaiknya jangan meminta pemeriksaan kolang iluk. Ya, ada modalitas lain yang lebih aman bagi pemeriksa dan lebih aman bagi pasien. Karena kalau kolang iluk dikasih pada orang volvulus atau intussuscepsi yang sudah lebih, intussuscepsi itu ada window anunya ya, masa apa namanya. Jadi ini intussuscepsi bisa juga dilakukan kolang iluk sebagai terapi ya, dengan syarat kurang dari 8 jam ya. Sudah pernah kasih kuliahnya. Ya, kalau sudah lebih dari 8 jam itu mungkin ususnya sudah melengket atau nekrosis ya, sehingga kalau dilakukan kolang iluk bisa pecah ususnya. Bisa pecah ususnya orang ya, bisa terjadi perforasi. Makanya dia kontraindikasi relatif ya. Nah, begitu juga volvulus ya, jangan memang bisa dilakukan kolang iluk, tapi harus hati-hati ya. Jadi ini ada modalitas lain untuk melihat ya. BNO saja volvulus insya Allah bisa terlihat ya. Oke. Intussuscepsi modalitas lain yang sangat bagus adalah USG ya. Oke. Kalau kita lihat dengan foto BNO dulu pada kasus-kasus seperti ini. Nah, ini kenapa dilakukan BNO? Ada keluhan-keluhan seperti ini ya. Dari abdomen, ya, tanda-tanda ileus,
adanya udara bebas ke cairannya oleh karena trauma tumpul, misalnya ada perforasi kausal lainnya, infeksi misalnya pada tipoid, appendicitis ya, yang pecah, adanya gangguan BAB ya. Gangguan BAB ini bisa anak-anak, dewasa ya, penyebabnya macam-macam ya. Ya, biasanya yang paling banyak ini akhir-akhir ini saya lihat ini banyak yang konstipasi ya, karena anak-anaknya itu tidak BAB sebagaimana mestinya. Maksudnya yang kasus-kasus yang sering saya dapati ini akhir-akhir ini. Nah, jadi anaknya ini yang tidak biasa buang BAB dengan normal. Padahal sebenarnya dia normal sih. Cuma karena dia tidak melakukan prosesnya dengan baik sehingga lama-lama BAB tertahan akhirnya jadi keras ya. Jadi terjadi infektif dari fecal mass. Bisa juga karena lainnya, yang lain misalnya pada hisprung. Nah, pada hisprung itu harus dilakukan calling loop. Pada kasus lain yang gangguan BAB ya banyak. Ada masa benjolan, ya, ada tanda infeksi kelainan kongenital. Nah ini, oh iya, itu tadi di langkah-langkah tadi yang Beno yang barusan yang slide sebelumnya itu ada yang lupa ya, itu tadi masih anunya Unhas yang belum bisa perbarui ya, masih kerjasama Unhas dengan Unismo. Ya, di kita itu ada ini ya, ya itu bedanya kita dengan yang lain toh. Nah, ini ada membaca basmalah sehingga ya. Kita awali dengan basmalah ya. Kita awali dengan baca bismillah dan kita akhiri dengan alhamdulillah ya. Itu yang tidak ada tadi kan, itu memang manualnya belum saya perbaiki ya, masih punyanya Unhas. Ya. Oke, jadi ingatnya baca basmalah terakhir alhamdulillah. Ya, ini langkah-langkahnya. Maksudnya ini mengambil foto ya, fotonya ya. Kalau offline ada foto yang dikasih, ya foto asli ya. Foto Beno asli, baru ketika diambil baru kemudian dilakukan kita memeriksa identitas pasien berupa nama, jenis kelamin, umur ya. Identitas foto berupa marker, tanggal pengambilan foto, nomor foto atau nomor RM ya. Kemudian memasang foto pada livebox ya, soal pasien berada di depan kita atau di depan pemeriksa masuknya ya. Nah, ini harus dibasahkan kalau CSL ya. Nah, lalu kemudian, nah ini yang tidak ada di yang tadi itu, ini yang saya bikin ya, yang tidak ada di manual tadi ya, manual yang buat yang punyanya Unhas. Ini yang kalau yang saya mau lengkapi nanti nih ya. Nah, ini tidak ada kalau kita nanti harus memeriksa, ada ini ya, memeriksa kondisi foto. Ya, jadi kondisi foto yang baik itu, foto BNO yang baik adalah foto atau foto polos abdomen yang baik itu harus mencakup area foto ya. Area foto harus tampak mencakup dari torakal 12 sampai simfisis osis pubis. Jadi harus kelihatan itu T12 sampai di bawah. Ya. Kemudian apalagi ini yang tidak ada tadi di Ano. Nah, nanti saya perbarui kembali. Tapi ini ingat, ini saja yang saya bawakan. Ini juga ada di video pembelajaran saya. Setelah dinilai, jadi itu tambahan dari yang tadi ya, tambahan ini daripada yang dari manual tadi. Kemudian adik-adik menilai apakah ada fecal mass dan udara ya. Jadi ini perhatikan, ini terkait dengan BNO sebelum calling loop. Kalau yang tadi di manual yang tadi itu ya, yang kerjasama Unismo, itu terkait ada langkah kelima itu tadi terkait dengan BNO 3 posisi. Ya, kalau ini BNO terkait dengan calling loop. Jadi bisa dibasahkan, ini dibasahkan juga yang tadi ya. Nanti ada di sini juga. Oh, nanti ini digabung ya, nanti akan digabung ya. Jadi bisa ditambahkan ya. Jadi setelah
Kalau ujian CSL nanti disebut ini, disebut juga itu. Yang tadi, di manual yang tadi. Jadi sebenarnya manual ini saya udah bikin manualnya Unismo karena ada miskomunikasi dengan ini ya, dengan prodi atau dengan siapa gitu yang menyuruh kita meminta kita untuk membuat manual yang terbaru. Manual GH ini tidak ada untuk dibuat, jadi saya juga tidak perhatikan ternyata baru nanti diumumkan Pak Prodi bahwa ada manual GH ya. Ini saya belum perbarui ya. Jadi perhatikan pada foto B apakah ada fecal mass dan udara. Ya. Jadi, apakah fecal mass-nya ada atau tidak ada? Ya. Sudah tidak ada atau minimal ya. Jadi Beno itu pada colony lobe itu tujuannya di samping untuk melihat adanya massa atau kelainan lain, juga untuk menilai apakah ada fecal mass atau udara. Ya. Sudah tidak ada atau minimal ya. Tidak boleh, karena kalau masih ada fecal mass-nya banyak, udaranya banyak, maka protokol loop nanti yang dilakukan itu akan tidak kelihatan nanti lesinya ya. Ini akan mengganggu penilaian foto ya, baik itu foto band itu sendiri maupun koloni loop. Makanya itu harus pasien sebelum dilakukan BNO dan koloni loop harus dipersiapkan. Ini ada terkait dengan persiapan penderita. Ya. Jadi kita lihat BNO-nya selain yang tanda-tanda itu tadi yang sebelumnya, apakah fecal mass-nya itu atau fecal material? Bagusnya fecal material ya. Jadi biar TAI-nya itu ya fecal material itu apakah masih ada banyak atau sedikit. Kalau dia masih banyak, maka BNO ini harus diulang. Jadi begitu prosedurnya dilakukan BNO kalau loop, ya dia nanti kalau sebagai dokter penanggung jawab pasien yang mengirimkan pasien di radiologi untuk melakukan BNO dan loop, maka harus ada persiapan, pasien dipuaskan, dikasih pencahar ya, dikasih durupolak atau dikasih garam Inggris supaya dia keluar itu BAB-nya. Nah, kalau sudah dilakukan persiapan seperti itu, baru dilakukan foto BNO. Nah, foto BNO tujuannya adalah menilai apakah fecal materialnya itu dan udara di dalam perutnya itu sudah minimal. Ya, bagus, lebih bagus kalau tidak ada, tapi ya paling tidak minimal. Ya, supaya tidak mengganggu pembacaan foto. Kalau banyak TAI-nya, banyak udaranya kan dia menutupi kelainan, dia mengganggu nanti hasil pembacaan ya. Dia akan mengganggu pembacaan ya. Oke. Jadi ini ya, yang ini ya. Kemudian jika feses dan udara sudah tidak ada atau minimal, maka kemudian ini dengan kalau dia minimal, maka ini kita bisa nilai dengan baik source lainnya yang tadi ya, prepertonal phase lainnya ya. Jadi tidak ada feses udara yang menghalangi. Ya. Oke. Oke, ada lupa tadi. Di persiapan penderita itu di samping disuruh puasa pada sebelum diambil di foto dikasih pencahar toh. Ya, pencaharnya tadi dulcolaska atau garam Inggris baru kemudian difoto. Nah, itu terkait fecal matter. Kalau udara, caranya adalah pasien disuruh jangan banyak bicara, jangan banyak ngomong sebelum dilakukan pemeriksaan. Atau kalau dia merokok, dia harus berhenti merokok dulu ya supaya udaranya berkurang atau minimal di dalam perut. Ya, oke. Nah, kemudian itu adalah yang keenam adalah jika ini maka diperhatikan source lainnya ya, yang tadi itu ada di manual yang tadi.
Nah, kemudian diperhatikan kemudian ada kelainan sesuai indikasi klinisnya, apakah ada bayangan soft tissue di dalam rongga abdomen dan lain-lain. Ya. Nanti saya usahakan ini kasih gabung ini hasil perbaikan tadi supaya bisa pada saat hari anunya bisa nih. Nanti saya perbaiki manualnya, artinya saya gabungkan supaya tidak bingung-bingung Ki ya. Nah ini foto Beno ya. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa Ki? Jam sampai selesai. 2 jam juga. 2.45. Dengan saya 45 menit. Jadi ini contoh Beno ya deh ya. Foto Beno yang bagus hasilnya. Nah, kenapa bagus? Karena persiapan pasiennya tadi itu yang disuruh puasa, jangan banyak bicara, jangan merokok, sehingga ini bekal material TAI-nya tuh tidak ada atau minimal sekali. Ini udaranya juga minimal ya. Tetap ada udara ya, tapi minimal. Karena ini kalau banyak fesesnya atau udara dia menghalangi ini proses lain, peritoneal fat lain, dia menghalangi juga massa apakah di sini di perutnya ya, yang kita mau lihat ya. Terus dia mengganggu pembacaan. Ya. Ini perhatikan. Jadi ini foto Beno posisinya supine ya, ingat itu bahwa foto Beno itu posisinya supine. Ya, ini pasiennya berbaring. Ya. Jadi posisinya supine. Jadi kalau menentukan posisi foto itu adalah posisi supine. Ya. Posisi supine. Ya. Jadi yang mana itu peritoneal fat line ini? Ya, kanan. Ini kiri. Psoas line ya, psoas line. Ya, ini dibentuk oleh muskulus psoas mayor dan minor. Psoas line kanan, psoas line kiri. Yang mana itu peritoneal fat line? Ini sketsa aja ini ada sketsa ya. Oke, kalau peritoneal fat ini tadi psoas line toh. Kalau peritoneal fat line yang ini ya, yang ini ada bayangan sini tidak terlalu jelas ya dari sini. Ini ada bayangan ini. Ya, ini dia punya sketsa, ini sketsanya. Mana ini? Ini bukan yang paling pinggir, ini dinding abdomen ya, ada di dalam dia ya, ini. Jadi dia di sini ya. Ini kalau ini dinding abdomen yang ini. Ya, di sini ada garis di sini ya, ada garis hitam ya, yang ini kelihatan. Ini penting, kenapa ini dinilai ya? Kenapa kita mau menilai ini? Yang pertama, kalau dia menghilang, ada sesuatu yang menutupinya. Ya, kalau di uro dia mungkin ada hidronefrosis. Kalau di gastro mungkin dia ada tumor di sini. Sehingga dia tertutupi nih. Makanya ini harus dinilai. Ya, dengan syarat ingat tadi syaratnya persiapan pasien itu harus baik ya. Kenapa kita mau nilai ini peritoneal fat line? Ada tidaknya ini. Kita mau lihat ada atau tidak. Kalau dia menghilang, tidak ada ini kelihatan dari sini, yang di sini, maka terjadi apa? Terjadi perforasi, peritonitis. Tanda-tanda perforasi peritonitis, dia menghilang ini peritoneal fat line. Makanya dia disebut-sebut dalam pembacaan foto Beno, bukan sekedar disebut saja ada atau tidak. Ada maknanya ya. Maknanya kalau dia tidak ada berarti ada gangguan di perutnya berupa apa? Misalnya perforasi, peritonitis. Ini juga disebut-sebut karena ada maknanya. Tidak hanya sekedar untuk disebut saja di pembacaan foto. Kalau dia tidak ada berarti ada yang menutupinya. Oh, ya bisa tumor atau apa ya. Nah, biasanya sih tumor. Kalau di gastro tumor atau asites yang banyak gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan dengan 3 posisi ya biasanya pada akut abdomen ya, yang polik
abdomen. Nah, posisinya ini supine. BNO 3 posisi terdiri dari supine, erect, atau tegak LLD, left lateral decubitus. Ini contoh foto BNO. Nah, ini yang 3 posisi ya. Ya, ini contoh foto BNO. 3 posisi. Tuh, nggak kelihatan kalau dia nih. Ya. Kalau begini nggak kelihatan. Caranya bisa kelihatan. Ya, jadi sebelum saya bahas ini foto ini, saya kembali dulu ke memeriksa identitas pasien. Jadi ini ada identitas pasien, ya. Ini fotonya dia pakai siar atau diar, ya. Ini markernya, ini marker juga, ini nomor foto. Nah, ini marker R, right, berarti sebelah kanan. Ini nomor fotonya. Ini ada marker tegak, jadi posisi erect. Ini posisi LLD, toh? Ini markernya, posisi left lateral decubitus. Jadi pasiennya ini miring baru difoto. Fotonya dari arah depan atau belakang ya. Nah, ini tegak, ini dia baring, supine. Jadi kalau ini tegak, ini LLD, berarti ini supine. Tidak ada markernya, tapi karena 3 posisi tegak, LLD berarti ini supine, toh? Ini identitas pasien yang kita nilai dulu, ada namanya. Ya, tidak usah disebut namanya orang kalau aneh ya. Cukup identitas, bilang saja ada namanya disebut saja anunya, apa namanya? Cukup disebut huruf A atau D gitu ya. Ada apa namanya, registrasinya, pasien ID toh. Ini ada apa lagi di sini? Ini. Oke. Ini adalah, jadi setelah melihat identitas pasiennya, identitas fotonya, ya, kemudian dipasang pada livebox seolah pasien berada di depan kita. Jangan lupa ingat tadi ya, baca basmalah. Bismillah. Saya akan baca foto ini dengan terlebih dahulu memeriksa identitas pasien berupa ini ada namanya ini AD, umurnya, mana umurnya ini, saya tidak lihat jelas ini, mungkin dia di bawah ya, umur, jenis kelamin laki-laki. Kemudian saya akan memeriksa identitas foto berupa markernya ini ada R, kemudian ada LLD, ada kata tegak, ini ada nomor foto, ya, foto bahkan di sini lengkap di mana diambil itu foto rumah sakitnya ya. Oke. Nah, kemudian setelah saya pasang pada livebox soal pasien berada di depan saya. Ya, begitu nanti anunya, CSL-nya. Kemudian setelah itu saya akan menilai. Jadi ingat ya, jadi kata-kata yang kita berikan pada foto tergantung dari foto yang ada di depan kita, yang kita pegang. Ini adalah BNO 3 posisi. Berarti kata-katanya BNO 3 posisi yang seperti manual yang tadi. Manual yang dari UNHAS itu ya. Yang pertama. Apa yang dilihat adalah pertama kaliber lumen. Apakah ada dilatasi atau tidak. Menyempit atau dia malah dilatasi ya. Distribusi udara. Yang kedua distribusi udara. Ini kita lihat udara sampai ke distal atau tidak. Ya. Ini udara dalam kolon, usus halus, ya. Udara tidak terlihat di daerah sini, nggak ada ya, nggak ada udara.
Berarti udara tidak sampai di distal kolon. Ini kan usus halus ini yang kelihatan banyak. Ya. Oke. Ya, tidak, distribusi udara tidak terlihat di distal kolon. Setelah itu kita menilai apakah ada airflow level. Multiple airflow level, ya ini ada ya. Pada foto ini kita lihat ada multiple ini airflow level namanya ini. Ya ini airflow level, ini airflow level ya. Nah, ini yang banyak ini airflow level semua ini. Dia berbentuknya seperti tangga-tangga, bertangga-tangga ya, bertingkat-tingkat atau dia bertangga-tangga. Ya, jadi untuk melihat jelas airflow level itu di posisi tegak, karena udara lari ke atas kalau dia tegak toh. Bisa juga dilihat di LLD, kan dia miring, udaranya lari ke sini ke atas. Nah, ini kan bertangga-tangga ini ya. Ini airflow level namanya ini. Ini airflow level ya. Dia bertingkat-tingkat. Yang berbentuk gambaran seperti tangga step ladder appearance ya. Kemudian apa yang dinilai? Jadi multiple level berbentuk step ladder, kemudian bergambaran herringbone. Ya, ini seperti tulang ikan herring toh. Seperti tulang ikan ini. Ini garis-garis ini seperti tulang ikan ya. Ini namanya herringbone appearance. Lalu menilai apakah ada udara bebas subdiafragma. Nah, kita lihat nih yang di posisi tegak. Untuk melihat udara bebas, yang pertama kita lihat posisi tegak, karena sekali lagi udara itu lari ke atas. Jadi kita lihat udara di bawahnya diafragma kanan. Ya. Nah, bisa juga kita lihat di sini. Biasanya kalau udara di sini, ada juga itu naik di sini, dia di posisi LED kan dia lari ke atas toh. Nah, kalau ini kan tidak ada udara bebas tuh diafragma. Nah, kalau sudah nilai itu kita nilai apakah kelihatan source lainnya? Oh, ternyata tidak kelihatan, dia tertutupi oleh usus, tidak kelihatan kita. Bagaimana dengan pre-peritoneal fat line? Ya ada juga, masih ada, ini ada kelihatan di sini. Ini juga ya, berarti belum ini tidak terjadi perforasi nih, kelihatan di pre-peritoneal fat line-nya toh. Kemudian terakhir baru kita nilai tulang-tulang. Nah, apakah tulang-tulangnya bermasalah? Tulang vertebranya, ya adakah osteofitnya misalnya, atau ada destruksi dan sebagainya. Kalau tidak ada, kita bilang saja tulang-tulang normal atau tulang-tulang intak, ya. Nah, baru kemudian terakhir adalah membaca, mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya ini? Ini adalah gambaran ileus, obstruksi, usus halus atau small bowel obstruction, SBO ya. Small bowel obstruction ya. SBO ya. Ini ciri-ciri ileus obstruksi usus halus. Ya. Jadi obstruksinya ini terjadi di usus halus. Oke. Terakhir baca alhamdulillah ya. Ya itu begitu langkah-langkah pembacaan foto Beno 3 posisi yang terkait ya. Bagaimana kalau baca foto Beno kalau in loop ya tadi yang seperti tadi sih biasa sih. Bagaimana udaranya, bagaimana fesesnya banyak atau tidak, udaranya banyak atau tidak ya. Nah, kemudian kalau sudah ini ya kesimpulannya adalah foto normal, foto Benonya normal. Ini foto dari kasus Volvulus ya. Kalau ini kita nilai apa yang kita nilai. Jadi bagaimana udara. Nah, ini kolonnya ini besar ya, kolon sigmoidnya karena ada Volvulus. Jadi kita langsung saja bawa udara apa namanya tanpa gambaran coffee bean appearance ya, kita sebut kayak begitu. Kalau dikasihnya ini fotonya ya, kalau online ujiannya dikasih foto seperti ini, kita bilang ini adalah foto BNO, jadi ya awali dengan baca basmalah, bismillah, kemudian meriksa identitas pasiennya, identitas markernya ada atau tidak. Kalau tidak ada nanti, kalau ada foto kalian dikasih tidak ada markernya, bilang saja, bilang tidak tampak marker, tidak tampak identitas pasien, begitu saja. Karena mungkin keterbatasan foto-foto yang kita punya, mungkin tidak ada yang tidak ada identitasnya, ada tidak ada, tapi kelainannya ada, ya seperti ini.
Ya. Kemudian setelah itu memasang foto pada livebox. Kemudian saya akan melihat apa yang keempat adalah kalau ini kan BNO saja, BNO to, bukan BNO untuk kolon loop. Jadi kelihatan adanya gambaran coffee bean appearance pada kolon sigmoid ya. Ini adalah kesimpulannya adalah volvulus sigmoid. Kalau ini gambaran Ziegler sign ya. Ini contoh-contoh, ini gambaran udara bebas sub diafragma kanan dan sub diafragma kiri. Ini adalah gambaran Ziegler sign. Ini saya di video saya pembelajaran saya, silakan dibuka penjelasannya. Oke, ini contoh pneumoperitoneum udara bebas yang banyak sekali dalam perutnya ini. Ini BNO 3 posisi ya. Oke. Nah, ini foto BNO. Ini sebenarnya bukan BNO 3 posisi juga ya, kelihatan adanya double bubble ya. Tresia duodenum. Ini contoh-contoh dari kasus-kasus BNO. Ya, Tresia cephalus. Nah, ini one bubble, ini foto BNO posisi supine. Ada kelihatan one bubble. Yang ini MD foto ya. Jadi kalau begini MD foto, kelihatan ada kontras, posisinya apa ini, posisi tegak atau supine kah? Ini posisi supine, kelihatan ada gambar-gambar. Ya, coba saya share lagi yang satu tentang pemeriksaan lain. Jadi kalau ini kan kita tidak ada juga di Anda periksa gini. Walaupun di video pembelajaran ada saya terangkan, tapi ini tidak masuk dalam CSL yang diberikannya. Jadi kita lewati saja sefagografi. Ya, kita masuk ke MD foto ya. Jadi MD foto itu gastrodenografi atau MD foto. Jadi indikasinya ini ya, kapan dilakukan ini MD foto, kapan adik-adik minta ini pemeriksaan ini, ya indikasinya ini bisa. Nah, dyspepsia, epigastric pain, vomiting, hematitis. Walaupun modalitas radiologi ada yang bagus juga ya, lebih bagus daripada ini. Nah, itu USG abdomen. Kalau ada kasus ini USG dulu ya. Tapi ini kan kita belajar tentang MD foto. Kenapa saya bilang USG lebih bagus? Karena USG tidak ada radiasinya ya, tidak mengandung radiasi. Ya, apa namanya? Bisa kita lihat langsung, tidak berupa foto, dia bergerak, toh. Istilahnya kita bisa telusuri ya. Tapi karena kita belajar MD foto ya, ini indikasinya ini juga ya sama. Prosedurnya itu bagaimana prosedur awal melakukan MD foto? Pertama, puasa dulu 4-6 jam. Setelah puasa, pasien kemudian meminum kontras media berupa barium sulfa dengan perbandingan 1:3 atau 1:4. Ya, kemudian kalau ada fluoroskopi, ada alatnya rumah sakit yang namanya fluoroskopi, itu lebih bagus lagi. Jadi fluoroskopi itu kita lihat itu dia minum kontras. Jadi kontras mulai dari atas masuk ke esofagus, masuk ke
itu bisa kita ikuti pergerakannya ya dengan fluoroskopi. Nah, tapi memang banyak radiasi kena orang ya. Setiap kali dia masuk kita sinar orang lagi, banyak radiasi. Jadi tapi bagusnya bisa kita foto pada saat kelena yang kita mulai itu ada. Karena kita lihat itu turun itu kontras tuh. Turun sampai ke lambung sampai ke udara. Posisi rutinnya supine, prone, oblique, erect ya. Ini gambar dari foto MD foto ya. Jadi kita lihatnya ada lambungnya. Ada udara ini di fundusnya, kemudian di corpus antrum pyloricum, kalau dia masuk ke bulbus duodenum. Ya. Nah, kemudian masuk ke duodenum. Ya, ini yang kita nilai ya. Ini pertama tadi ada langkah-langkahnya saya beritahu ya, apa langkahnya dulu ya. Pertama, kita lihat dulu posisinya apa ini. Ini posisi erect misalnya ya. Kenapa dibilang erect? Karena ini udaranya di sebelah atas, di fundus, kelihatan jelas ini hitam. Ini kontrasnya yang berwarna putih ya. Kontras barium yang diminum. Ini gambar posisi foto MD. Kalau dia supine maka fundus lambung. Jadi ada yang sudah tahu ya mana fundus, corpus, antrum pyloricum, ya bulbus. Terus dia apa ya? Jadi kalau ada yang bilang begini, kata-kata seperti ini sudah bisa dibayangkan di kepala bahwa fundus lambung itu kalau dia posisi supine maka fundusnya akan kelihatan penuh berisi kontras barium. Jadi kalau dia supine berbaring, maka ini fundusnya terisi kontras. Ini yang kontras ya warna putih, dia mengisi nih, mengisi fundus. Nah, pada bagian antrum, maka akan kelihatan bayangan campuran antara barium dan udara. Jadi antara putih dengan hitam, udara kan warna hitam. Itu kelihatannya dia bercampur. Itu pada bagian antrum, pada posisi supine. Ya. Kalau dia tengkurap, posisi prone, ya, berarti akan kita dapati bahwa campuran barium dan udara itu yang menghasilkan double kontras. Double kontras artinya ada gambaran putih, ada hitam. Karena hitam itu udara, putih itu barium, makanya disebut double kontras. Pada fundusnya akan kelihatan ini. Jadi kebalikannya ini. Kalau di antrumnya, ini di fundus. Ya, di fundusnya itu kelihatan gambaran ini. Kalau di bawah antrum, bulbus, di duodenum akan penuh dengan kontras barium. Posisi tegak, ya seperti yang ini, bayangan udara dalam fundus lambung, ada level dan bayangan korpus penuh berisi kontras. Ya, pilorus ada di bawah, seperti ini. Ya ini ya, ini udara, ini ada level, ini udaranya. Nah, kontras ini memenuhi korpus ya sampai ke antrum. Itu posisi erect. Ini anu ya. Di kasus-kasus yang pada MD, kasus CHPS, congenital hypertrophic pyloric stenosis ya. Pada foto MD kita akan pada kasus ini kita akan bisa mendapati sign-sign ini ya. Heat sign, shoulder sign, string sign. Ya, tidak semua mungkin bisa kita lihat, tapi 2 atau 3 bisa kita dapati ya. Ini sketsanya. Nah, ini ada heat sign ya, shoulder sign, string sign yang nomor 3 string sign, shoulder sign seperti bahu, heat sign, ini railroad sign ya. Kalau kita enggak ini kita bisa dapati atau ini ya, nomor 3 atau 4. Kalau dia bukan string sign, dia railroad sign. Ini umbrella sign pada bulbus duodenum. Ini sketsa dari gambaran MD fotonya ya. Ini foto MD-nya, ini BNO-nya, one bubble. Ya, one bubble, hanya satu gelembung udara yang kelihatan pada lambung menandakan adanya stenosis pada pyloric ya. Pyloric dari lambung ya. Pyloric stenosis. Makanya one bubble ya. Kalau pada MD-nya ada teeth sign, ada shoulder sign, ada string sign ya. Ini teeth sign, shoulder sign ya. Pada
ada MD fotonya. Ya, ini MD foto yang kita bahas tadi tentang bagaimana penilaiannya ya. Setelah memperhatikan posisi kontras ada di mana, maka kita nilai lagi ya, selain tadi kan kita sudah nilai nih posisi kontrasnya di mana toh, atau posisi posisi yang ini tadi ya, yang posisi supine protirek ya. Setelah menilai posisinya baru kita menilai apakah ada kelainannya nih, kita nilai toh. Nah, kalau ini yang ini pada kasus ini, kemudian kita apakah ada filling defect ya, ini filling defect. Ini MD foto yang di spot. Jadi di spot ada filling defect pada lambungnya ya. Ini filling defect namanya. Jadi filling defect itu artinya ada bagian yang tidak terisi kontras, ada defect. Bagian ini kenapa dia tidak terisi kontras? Karena ada sesuatu di sini, ada tumor ya. Makanya dia tidak mengisi kontras toh. Itu namanya filling defect ya. Nah, sekarang bagaimana membedakan jinak dengan ganas? Jadi kalau jinak itu permukaannya itu halus, rata, reguler ya, halus atau rata atau reguler ya. Ini jinak ini ya. Permukaannya jadi ini jinak. Jinak ini bisa dia tumor atau biasa dia ulkus ya. Kalau dia ganas, permukaannya tidak teratur, irregular. Coba perhatikan ini. Ini dia tidak bagus tuh, tidak teratur kita. Ini. Nah, itu tanda ganas ya, permukaan irregular. Nah, ini permukaan irregular ada filling defect. Ya, ini spot-spot tidak kasih lihat ini ya foto. Oke, pada duodenum ini ya. Ini pada lambung ada filling defect pada lambung. Ini pada duodenum ya. Ini antrum pilorik dari lambung ini masuk ke duodenum. Di duodenumnya ada filling defect. Jadi ada bagian yang tidak terisi kontras. Ya ini yang tidak terisi kontras namanya filling defect. Permukaannya yang tidak teratur atau irregular ya. Jadi ini kontras masuk, dia lewati ke ini, dia masuk ke sini ya. Masuk ke duodenumnya. Jadi ada dia masuk lewat ini. Yang masih bisa dilewati. Ya, ini kan tumornya di sini. Ya. Ya, ini permukaannya reguler menandakan ini tumor ganas. Atau CA. Ya, ini sebenarnya jinak ya, permukaannya rata, masagis. Gastrointestinal stromal tumor ya, tapi kalau dia besar dia jadinya tidak bagus ya, walaupun dia jinak. Permukaannya rata ya. Dia sebenarnya jinak ya. Bukan ini adenosea seperti gambar yang tadi yang sebelumnya. Seperti gambar ini. Ini pada duodenum toh. Permukaan ini CA duodenum sama ini. Ini filling defect-nya ini. Dia menyempitkan toh duodenum, disempit ke duodenum karena ada sesuatu di sini. Ya, adenokarsinoma. Sudah masuk ke kolon loop. Kolon loop itu indikasinya ini ya. Indikasinya. Kontraindikasi ileus mutlak, ini mutlak ini. Jangan dilakukan kolon pada kasus-kasus ileus perforasi ya, malah tambah parah, malah kontrasnya keluar kemana-mana atau bikin perforasi. Jadi ini tadi persiapan kolon loop langkah-langkahnya. Jadi kalau mau dilakukan kolon itu persiapannya seperti ini ya, sehari sebelum pemeriksaan dikasih makan dulu yang banyak mengandung serat dan lemak ya supaya dia tidak tertinggal lama. Kasih suruh minum air putih, diberikan garam Inggris ya atau sejenisnya yang diukulak. Kemudian puasa ya, pada hari hanya puasa kecuali air putih ya, pada hari pemeriksaan maksudnya ini sehari sebelumnya, ini pada hari pemeriksaannya dia disuruh puasa sampai dilakukan pemeriksaan. Jadi langkah-langkah dilakukan dulu foto beno ya. Jadi beno dulu. Jadi kita lihat dulu apakah bagaimana foto benonya itu pasien yang mau di kolon loop ya. Jadi kalau ada foto kolon loop ketika ujian tes disebutkan dulu ini bagaimana foto benonya ya.
terlebih dahulu dengan menilai foto BNO-nya. Ya. Nah, pada calling loop apa tujuan dilakukan BNO? Ya, untuk melihat apakah saluran cerna sudah bersih dari fekal materi lubang udara sehingga mudah pembacaan foto. Yang kedua, untuk melihat adanya kelainan yang bisa dilihat pada foto BNO. Ya, ini BNO-nya. Jadi BNO-nya ini masih banyak udaranya ya. Fesesnya juga lumayan, tapi kalau terlalu banyak udara feses, itu persiapan penderita harus diulangi dari awal lagi ya. Disuruh dulu disuruh makanan bubur yang berlemak, yang berserat. Kemudian hari keduanya dikasih lagi garam Inggris, ya diulangi lagi persiapannya. Kalau banyak sekali fesesnya, karena akan mengganggu pembacaan foto. Kan udara ini banyak ya, dalam udara semua ini. Yang hitam-hitam itu dari yang fekal material itu, kalau ada samar-samar ini fekal material ini campurannya. Ini perbandingan barium sulfa ketika dilakukan oleh, jadi kontras itu dimasukkan melalui anus pakai kateter ya, dikasih semprot masuk ke dalam barium sulfa ini, campur air ya, sampai terjadinya reflux keeleum. Kontras ganda. Jadi calling loop itu lebih banyak memakai kontras ganda ya. Kontras ganda maksudnya pakai kontras positif yaitu barium sulfa, dan kontras negatif itu udara. Ini dikasih masuk dua-dua. Jadi ini dicampur air, setelah dicampur dikasih masuk. Ini udara dipakai spoid besar toh, dikasih masuk udara di spoid, baru disemprotkan masuk ke dalam kateter. Itu cara dikasih masuk udara. Baru diambil gambar pada beberapa posisi. Apa kita mau lihat di itu ya, ini ya kelihatan yang kita lihat pada foto calling loop. Ini contoh calling loop. Kalau ada dikasih foto, pertama menentukan di mana itu posisi kontras ya. Jadi setelah baca bismillah, memeriksa identitas pasien, identitas foto, memasang foto pada lightbox, kemudian kita menentukan sampai di mana itu kontras posisinya. Oh, ini kayak ini fotonya kan ini cuma sepotong dikasih seperti ini contohnya maksudnya, atau pakai foto ini saja. Nah, jadi kita menentukan dulu yang langkah ke berapa itu, keempat ya, menentukan posisi kontras. Jadi kontras itu tampak memasuki rektum, kolon sigmoid, kolon descendens, kemudian di sini ada flexura genalis ke kolon transversum ya, masuk ke kolon ascendens ya. Begitu langkah keempat ya. Langkah kelima adalah menilai apakah ada field defect ya, bagaimana kaliber lumennya dulu ya. Kemudian field defect-nya bagaimana ya. Kalau pada foto ini kita lihat ada kaliber lumen yang menyempit pada kolon sigmoid toh. Ini menyempit toh. Ada field defect pada kolon sigmoid. Ya, field defect itu ada bentuk-bentuknya juga. Ada yang namanya napkin ring, apple cord. Ya, seperti ini berbentuk, bisa napkin ring, bisa apple cord. Jadi buah apple itu yang kalau dimakan tinggal tengah-tengahnya itu ya. Seperti ini. Ini tidak dimakan toh apel toh. Bisa jadi napkin ring ini ya. Pada kolon sigmoid. Nah, cara menentukan ada field defect pada kolon sigmoid, tampak kaliber lumen menyempit pada kolon sigmoid, ada field defect pada kolon sigmoid berbentuk apple cord. Nah, kesimpulannya apa? Diagnosanya adalah, atau kesimpulannya terakhir adalah adanya tumor kolon sigmoid. Ya, biasanya ini CA ya, karsinoma. Seperti itu contohnya. Kalau foto yang tadi, karena kita ini fotonya hanya separuh, ya kalau dikasih foto seperti ini bilang saja ada kontras. Setelah baca basmalah, menentukan identitas foto, identitas pasien. Kalau ini kan tidak ada identitasnya toh. Kalau yang tadi ada nggak ya? Ini juga tidak kelihatan. Ini ada identitasnya tidak kelihatan di gambar ini. Tapi ini ada marker kelihatan toh R. Tampak identitas marker toh berupa R. Ini artinya ini kanan sebelah sini. Identitas pasiennya ini tidak kelihatan, sini ada di sini. Setelah itu memasang foto pada lightbox kalau pasien berdepan saya. Kemudian langkah keempat adalah menentukan posisi kontras sampai di mana. Kalau ini asli tadi ya kontras dibilang saja
Rectum masuk kolon sigmoid, masuk kolon descendens ya. Ini antara sigmoid dengan descendens ya. Sayangnya karena ini hanya sepotong, susah kita tentukan. Ini sekitar sigmoid juga ini. Ya, sigmoid. Seperti itu ya. Baru langkah ke-6 menentukan apa. Kalau pada foto ini kita menentukan apalagi ada di kaliber lumen. Kaliber lumen kolon ini adalah dia menyempit toh, sempit gini kan. Ini kan lebar, terus ke sini dia sempit. Nah, tanpa fill in the fact di sini. Ini ada fill in the fact. Kemudian ini masuk ke sini. Jadi kesimpulannya ini adalah tumor kolon. Ini kayaknya di sigmoid juga ini ya. Tadi kan jelas ini sigmoid toh. Begitu ya, membaca foto kolon loop. Ini kasus intussusepsi ya. Ini kasus intussusepsi. Ini foto BNO-nya, ini foto kolon in loop-nya. Nah, kalau foto BNO ini kita dapat, kita hanya baca saja seperti tadi. Oh, ini tidak ada tapak udara di distal kolon ya. Ya, sorry ini tidak jelas, terlalu jelas kini anunya ya, karena tidak sampai ke bawah ya. Tapi masih ada kelihatan udara ya, ini udara distal. Kemudian ada gambaran soft tissue density yang berbentuk bulat. Nah, setelah dilakukan kolon loop ini, kolon loopnya ini ya, ada kontras masuk ke rectum, kolon sigmoid, masuk ke kolon descendens. Nah, kemudian di sini dia berhenti. Kolon descendens saja kontrasnya. Jadi posisi kontras hanya sampai di kolon descendens. Apa yang kelihatan tampak adanya meniscus sign. Berbentuk meniscus sign. Kalau digabung ini bukan tumor tapi ini adalah intussusepsi. Ya ini seperti yang saya katakan tadi, pentingnya menilai BNO salah satunya adalah menilai adanya pembesaran dari organ lainnya seperti hipotalamus. Ada massa ini kita bisa nilai juga di foto BNO. Ketika ada pembesaran ini, itu dia bisa mendorong, mendesak daripada kolon. Contohnya misalnya massa di rongga pelvis atau ada tumor lambung. Kalau dia di rongga pelvis seperti contohnya ini, ya ini ada massa di sekitar sini ya. Nah, jadi dia mendesak kolon dia sehingga menyempit kolon sigmoidnya. Tapi ini bukan tumor kolon, tapi ada massa dari luar dia dorong masuk sehingga ini sempit. Apa bedanya antara tumor kolon yang sigmoid dengan tumor yang ada dari luar dia menyempitkan ya. Ini menyempit juga memang, tapi permukaannya ini reguler ya, rata. Beda tadi yang tumor kolon. Nih, bentuknya fill in the fact ya, tidak teratur toh, bentuk fill in the fact ya. Atau begini tidak teratur. Tidak teratur kita. Dan lagi tadi gambarnya. Kedua ini. Jadi halus gitu. Permukaannya halus ini seperti ada bayangan sesuatu di sini. Kita lihat ada samar-samar toh. Dia desak masuk ini. Nah, sehingga ini disebut dengan ada desakan dari organ lain, tumor lain dari luar ya. Ini kolon loop pada kasus ini sprung ya. Sprung. Kontras masuk, dia masuk sampai ke kolon ascendens ya, sampai di sini. Nah, posisi kontras ya. Tampak kejepit pada bagian distal dari rectum. Kemudian dilatasi pada bagian proksimalnya sampai pada kolon ascendens. Ini ada menyempit. Yang bermasalah itu di sininya, bukan yang melebar-lebar ini. Yang bermasalah itu di bawah sini. Ya, ini kondisi ya karena ada ganglionik pada plexus apa itu plexus apa lagi di sini yang dia punya nervus ya yang tidak ada. Aurbah apa ya? Penyempitan di sini. Jadi masalahnya itu udah ada di sini yang menyempit. Nah, ini adalah spondisis. Di sini masalahnya ada di sini. Ini foto lateralnya ini supaya ini lateral. Bukan yang lebar-lebar ini yang bermasalah ini karena sempit di sini jadinya lebar di atas toh karena tidak keluar ini tinjanya fesesnya. Contoh lain pada kasus kolitis ya, foto kolon loop. Ya, ini kolitis. Itu tadi ada kata-kata Hofstra. Jadi menyebutkan kelainan
pembacaan foto calling loop itu tergantung kalian nanya apa. Kalau dia fill in the fact seperti pada yang tadi ya kita sebut fill in the fact. Kalau di sini jangan sebut fill in the fact karena bukan fill in the fact yang ada di sini ya. Di sini adalah adanya penyempitan daripada kolon, kemudian transferannya menghilang. Ya, ini ada lesi-lesi hipo menandakan adanya ulkus ya. Yang hitam-hitam ini. Dan juga oke. Nah, ini sering saya pada politis ya. Nah, ini yang additional shadow. Kalau ini kita bilang tampak bayangan additional shadow ya. Ini ada kolom loop, kontras masuk sampai ke kolom ascendens ini. Ini kolom ascendens. Ini hanya spot sefoto ini diambil gambarnya. Ya, tapi yang intinya ini kalian tahu bahwa ini ada additional shadow namanya ini. Ini yang banyak ini additional shadow. Jadi, tampak bayangan additional shadow pada kolom transversum atau descendens ya. Nah, ini ada kesimpulannya ini adalah diverticulosis kolon. Ya, diverticulosis kolon. Kalau ini ada Crohn disease. Oke, saya rasa itu saja untuk ini. Mudah-mudahan saya bisa bikin anunya ini yang terbaru waktu dekat sebelum CSR. Ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Memang kekurangan online itu juga ya. Oke, kalau ada yang bertanya silakan. Nanti akan ada CSL-nya lagi oleh insya Allah dilakukan oleh 4 pembimbing. Saya Dr. Taufik, Dr. Deswi, Dr. Anita ya. Nanti akan diberikan lagi kembali pada setiap CSL. Tapi begitu gambarannya secara umum, bukan begitu. Memang begitu ya seharusnya ya, dalam pemeriksaan foto. Teknik teknik penilaian foto BNO, MD dan kolom loop. Kalau ada yang bertanya silakan. Yang jangan lupa yang koas jangan lupa absen Google Form-nya ya. Terus absen itu untuk saya juga di absenkan juga bisa di Google untuk dosen. Ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya karena sudah lewat juga waktunya. Saya tutup dengan ucapan Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih semua ya, banyak belajar semua.